Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina dan saya akan membahas tentang patologi sosial, yang dimana nanti saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah menanggulangi COVID-19. Virus corona. Virus corona atau lebih sering dikenal virus COVID-19 ini berasal dari Wuhan, yang dipercaya menular dari hewan-hewan liar yang dijual di pasar Wuhan. Pasti kalian bertanya mengapa infeksi virus ini bisa mematikan. Semua dimulai dari sini. Virus corona masuk ke tubuh kita dengan melalui percikan batuk atau bersin dari seseorang yang sudah terinfeksi virus ini. Penularannya bisa secara langsung ataupun waktu kita menyentuh benda yang terkena percikan, lalu kita tidak cuci tangan. Virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Menurut Jokowi, 2 orang warga negara Indonesia ini sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Melihat adanya kasus corona yang semula hanya 2 orang, lalu semakin hari semakin bertambah hingga saat ini sudah mencapai 20.000 orang yang terinfeksi. Melihat kasus corona yang semakin hari semakin bertambah, membuat Presiden Jokowi didesak oleh banyak orang untuk segera melaksanakan lockdown. Tetapi lockdown bukanlah cara yang tepat jika diterapkan di Indonesia. Melihat masyarakat Indonesia yang saat ini banyak sekali berprofesi sebagai buruh, pedagang kaki lima, wirausaha, dan lain-lain. Hal ini tidak cocok jika dilaksanakan di Indonesia. Lantas, cara apa yang tepat yang dapat dilaksanakan di Indonesia untuk dapat menanggulangi virus corona ini? Hingga sampai saat ini, sampai video ini dibuat, pemerintah belum mengetahui cara yang tepat agar dapat memperlambat laju virus corona yang ada di Indonesia. Tetapi pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara laksanakan PSBB. Sebenarnya apa itu sih PSBB itu? Yuk disimak. PSBB. Apa sih PSBB itu? PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan hampir seluruh aktivitas sosial masyarakat dalam suatu wilayah karantina besar. Kebijakan PSBB tersebut berlaku selama masa inkubasi terpanjang, yakni 14 hari. Nah, per 10 April 2020, Gubernur DKI telah memutuskan Jakarta diberlakukan status PSBB. Dalam praktiknya, PSBB itu akan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Nah, ini hal-hal yang dilarang, dibatasi, dan tidak selama PSBB. Hal yang dilarang: seluruh pertemuan dan perkumpulan untuk melakukan kegiatan olahraga, politik, hiburan, akademik, dan budaya tak boleh dilakukan. Selain itu, tempat umum seperti taman hiburan, pusat kebugaran, hingga salon akan ditutup sementara. Seluruh sekolah dan tempat kerja wajib diliburkan. Sementara para pekerja akan diliburkan atau melakukan work from home kecuali untuk 8 sektor usaha yang diatur dalam bagian pembatasan. Hal yang dibatasi: seluruh transportasi umum, laut, air, dan juga udara tetap boleh beroperasi. Namun dengan waktu operasional yang dikurangi
dan juga jumlah penumpang yang dibatasi dalam satu armada. Seperti misalnya LRT, MRT, dan Transjakarta hanya beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 8 sore. Transportasi pribadi batasan penumpang 50% dari kapasitas kendaraan. Jumlah orang yang datang ke pemakaman untuk jenazah non-COVID-19 hanya boleh dihadiri tidak lebih dari 20 orang. Jumlah orang yang berkerumun hanya dibatasi 5 orang saja. Lebih dari itu akan dibubarkan secara paksa oleh Polri atau TNI. Pernikahan tetap boleh dilakukan, tapi hanya sebatas akad di KUA. 8 sektor yang diizinkan beroperasi selama PSBB. Sektor kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, hingga apotik dan toko peralatan medis. Sektor pangan, makanan, dan minuman seperti restoran hingga warung Tegal. Sektor energi seperti pembangkit listrik, unit, dan layanan transmisi. Sektor ekspedisi barang dan distribusi bahan bakar minyak seperti pom bensin Pertamina. Sektor layanan internet, penyiaran, dan juga kabel. Sektor keuangan seperti bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan mesin ATM. Sektor perdagangan non-konsumtif seperti toko bangunan serta toko ternak dan pertanian. Sektor media seperti media cetak dan juga media elektronik. Setelah adanya penjelasan tentang PSBB tersebut, menurut saya PSBB ini dirasa cukup efektif. Kenapa? Hal ini dapat dilihat dari turunnya angka kasus corona yang ada di DKI Jakarta. Dengan adanya SBB ini, maka dapat memperlambat penyebaran COVID-19. Hal ini maka akan berdampak positif. Maka semakin banyak masyarakat yang dapat ditangani, sehingga banyak masyarakat yang dapat pelayanan kesehatan secara lebih baik dan memadai. Selain ada dampak positif dari adanya pemberlakuan PSBB ini, maka ada pula dampak negatif. Dampak negatif adanya PSBB ini adalah adanya PSBB ini, maka banyak orang yang bekerja di rumah dan mereka melakukan work from home, jadi banyaknya warga yang dirumahkan, sehingga terjadi kendala di proses produksi. Adanya proses produksi yang terganggu ini tidak mendapatkan uang upah yang sepadan atau adanya pemotongan gaji. Hal ini terjadi karena adanya proses produksi yang terganggu, sehingga hal ini dapat terjadi yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi masyarakat. Setelah adanya pemberlakuan PSBB, maka pemerintah membuat kebijakan baru akhir-akhir ini, yakni adanya larangan mudik. Lalu, apa sih bedanya mudik dan balik kampung? Mudik itu artinya apa sih? Dalam KBBI, mudik itu artinya pergi ke udik, atau dapat diartikan juga pergi ke kampung halaman. Dan mudik juga ada makna tersendiri, yakni memiliki makna muleh dilik. Muleh dilik itu dari bahasa Jawa, yang dimana muleh artinya pulang, dilik artinya sebentar. Jadi muleh dilik adalah pulang sebentar, lalu ia akan kembali lagi ke perantauannya tersebut untuk bekerja kembali. Lalu pulang kampung sendiri itu seseorang yang bekerja di luar daerahnya, lalu dia pulang, dan pulangnya itu dikarenakan suatu wabah ataupun suatu keharusan, yakni dapat dikarenakan pemecatan, terus pengurangan job,
lalu sehingga dia tidak mendapatkan pekerjaan di sana dan dia memilih untuk pulang kampung. Jadi dalam artiannya, pulang kampung dan mudik sendiri memiliki jangka waktu yang berbeda. Jika mudik sendiri memiliki jangka waktu yang relatif singkat, dan pulang kampung dia akan pulang ke tempat asalnya, dan dia akan di tempat asalnya sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Artinya dia bisa saja menetap di kampung halamannya, atau dia bisa saja pergi ke perantauannya lagi, tapi dengan jangka waktu yang lebih lama, seperti itu. Larangan mudik lebaran yang diberlakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus corona nyatanya tidak diindahkan sebagian warga. Pelanggaran masih ditemukan di sejumlah titik penyekatan. Dalam kurun waktu beberapa jam saja, polisi yang bertugas di titik sekat Pospam Cikarang Barat menahan 76 kendaraan yang masih nekat membawa pemudik. Dari 76 kendaraan yang dihalau pihak kepolisian, 3 diantaranya adalah bus. Semua kendaraan yang dihentikan ini dibawa ke Ditlantas Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Pengemudinya akan dikenakan sanksi tilang, sementara para penumpang diturunkan di Pospam lalu diangkat ke Terminal Pulau Gebang menggunakan bus dari Dinas Perhubungan. Wakasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno menyebut, rata-rata pemudik yang sempat tertahan di Pospam hendak melakukan perjalanan ke Bandung, Cirebon hingga Jawa Tengah. Kita tahan sekarang ada di Polda Metro Jaya, ada 76 kendaraan. Itu terdiri dari bis, ada 3, selebihnya kendaraan kecil. Semalam kita operasi dari selepas maghrib sampai kira-kira jam 1. Di Malang, Jawa Timur, pihak Polres Malang juga mengamankan 3 kendaraan travel gelap pengangkut belasan pemudik. Ketiga travel ini terjaring petugas di lokasi berbeda. Sopir dan penumpang dikembalikan ke daerah masing-masing sesuai protokol yang ada. Sementara untuk 3 kendaraan dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu kita amankan 4 orang, bentuknya juga sama, berbentuk sebagai travel atau kendaraan pribadi, tapi ternyata itu adalah travel gelap yang membawa penumpang dengan tujuan mudik dari Semarang ke Malang. Ini dapat kita amankan oleh personel yang bertugas di Bapotelo, checkpoint Bapotelo. Semuanya kita lakukan penyitaan, kita lakukan penindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di masa pemberlakuan PSBB, pemeriksaan dan penyekatan kendaraan di pos checkpoint perbatasan terus dilakukan petugas gabungan. Selain memeriksa identitas pengendara, protokol kesehatan juga diberlakukan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama bertanggung jawab menekan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, sudah tahu kan kenapa pemerintah melarang adanya mudik? Nah, mudik sendiri dilarang karena ditakutkan dan dikhawatirkan seorang pemudik yang pulang kembali ke kampung asalnya akan membawa virus corona dan ia akan menyebarkan di daerahnya tersebut. Jadi, pemerintah memberi larangan untuk tidak mudik agar virus corona dapat ditekan laju pertumbuhannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Dah.